Halo semuanya para pecinta manhwa dimanapun kalian berada, kali ini Mimin akan membahas manhwa terbaru yang tak boleh kalian lewatkan karena sangat seru bertemakan murim. Ini adalah kisah di mana seorang psikopat yang muncul sekali dalam seabad jatuh ke dalam dunia murim dan dengan kekejaman serta keinginannya untuk menjadi yang terkuat dengan memangsa serta memburu para pendekar terhebat puncak dunia murim, maka dia menjadi satu-satunya sosok yang menggetarkan dunia murim dengan kekuatan mutlak serta kegilaan yang tiada tara. Cerita dimulai dengan kelopak bunga yang berjatuhan mengenai genangan merah. Akan tetapi ini bukanlah genangan biasa, melainkan darah dari seseorang yang telah dihabisi secara mengenaskan. Tak lama setelah itu sekelompok orang mulai berdatangan untuk memasuki tempat di mana insiden terjadi. Yang benar saja jumlahnya tidaklah sedikit dan ini adalah perkumpulan seluruh faksi ortodoks di dalam murim. Sebelum melangkah ke tempat utama, para tetua dunia murim ini menghentikan langkahnya. Semuanya sungguh bertanya-tanya apakah tempat ini adalah sekte Gunung Hua yang mereka kenal selama ini. Bagi salah satu tetua, pekerjaan ini cuma dilakukan oleh iblis dan siapa gerangan yang telah membanjiri Gunung Hua dengan darah. Di saat itulah seseorang berjalan mendekati mereka dengan langkah yang berat. Orang itu terlihat sangat kesulitan untuk berjalan dengan pedang yang patah sembari mengungkapkan bahwa sekte Gunung Hua telah sepenuhnya dihancurkan. Sosok ini tak menyangka pendekar pedang bunga suci telah diperlakukan seperti ini, dan apakah dia telah berhasil mengalahkan musuhnya. Akan tetapi sosok ini malah mengabaikannya dan kembali menegaskan jika pelaku yang menghancurkan sektenya cuma satu monster saja. Pasca mengatakannya, sebuah serangan dahsyat datang dari belakangnya. Para orang-orang murim bertanya-tanya dari mana asal kekuatan dahsyat ini. Dalam waktu singkat tubuh sang pendekar pedang suci dari sekte Gunung Hua telah dihabisi. Pemandangan ini sangat membuat yang lainnya murka dan berteriak agar pelakunya segera muncul. Di balik gerbang seseorang berjalan keluar dengan memegang sebuah kepala di tangan kirinya. Sosok itu tak menyangka para sesepuh dunia murim dari Shaolin dan Wudang berkumpul bersama anggota sektenya. Tak hanya itu, sekte besar lainnya seperti Qin Sheng dan Namgen juga ikut datang. Semuanya benar-benar telah berkumpul seakan sesuatu yang buruk baru saja terjadi, padahal pertarungan dalam dunia murim sudah sewajarnya, tapi mereka menanggapinya seheboh ini. Salah satu dari tetua menyuruhnya untuk diam dan siapa dirinya yang berani melakukan pembantaian ini. Pria ini cuma tersenyum dan dia datang ke tempat ini hanya karena orang-orang mengatakan bahwa sekte Gunung Hua adalah yang terkuat. Namun rumor itu ternyata tidaklah benar dan ini sungguh mengecewakannya. Semua orang terdiam saat pria itu melemparkan sebuah kepala karena mereka mengenalinya. Yang benar saja kepala itu adalah milik ketua sekte Gunung Hua dan dia juga merupakan salah satu dari legenda murim. Lalu pria ini tanpa rasa takut menantang mereka semua karena kedatangan para sekte besar dan bergabung seperti ini seharusnya membuat mereka semua menjadi lebih kuat dari sekte Gunung Hua. Tetua ini sangatlah murka karena ini sama saja dengan sebuah penghinaan. Walau ini cukup memalukan, tapi mereka harus membuat para jiwa sekte Gunung Hua yang gugur menjadi tenang dengan menghabisinya. Dalam waktu singkat keempat sesepuh murim ini melesat maju dengan kekuatan terbaik mereka.
Pria ini malah kegirangan karena dunia seperti inilah yang diinginkannya. Hanya saja dunia itu ternyata tidak nyata karena karakter yang menghancurkan sekte Gunung Hua adalah sosok ini. Di mana dia telah bermain game dengan baik, tapi serangan gabungan sebanyak itu masih terlalu berat buatnya. Game Murim Online merupakan game realitas virtual yang baru dikembangkan dan terkenal karena adegan menyeramkan yang ekstrim. Awal kemunculannya game ini dibanjiri keluhan yang menuntut agar layanan ini ditutup saking sadisnya dan tidak cocok untuk anak-anak. Namun bagi sosok ini game tersebut sangatlah menarik seakan dibuat untuk dirinya. Di sela itu berita mengabarkan bahwa seseorang telah diculik dan kasusnya terus diusut sampai tuntas. Sosok ini bernama Bongsu dan dia berpikiran bahwa dunia ini sangatlah buruk, dan jika saja seperti game online Murim maka itu lebih bagus. Di mana hukum rimba berjalan di sana tanpa terlalu khawatir atas kematian seseorang saat menghabisinya. Di saat yang sama sebuah suara terdengar dengan memohon agar diampuni. Bongsu yang mendengar suara itu akhirnya mengingat apa yang harus dilakukannya. Dia terlalu kecanduan bermain game Murim itu sehingga tidak fokus pada kerjaannya. Yang benar saja terdapat seseorang di sana sembari memohon ampun. Pria ini ternyata orang yang diberitakan oleh media menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Bongsu yang mendengar itu mendekat sambil membawa palu miliknya. Tanpa ekspresi Bongsu menanyakan kenapa dia harus memberikan ampunannya setelah mangsanya sudah didapatkan. Pria ini sangat histeris karena dia tidak tahu kenapa dirinya diculik seperti ini dan dia juga tidak memiliki ingatan dendam terhadap Bongsu. Lalu Bongsu melemparkan beberapa gambar agar pria itu sadar kenapa dia berada di tempat ini di bawah cengkeramannya. Siapa sangka Bongsu memiliki bukti gambar kejahatan yang dilakukan oleh orang itu menunjukkan dia seorang psikopat berdarah dingin. Wajah pria ini yang sebelumnya tak berdaya kini berubah sambil mempertanyakan bagaimana bocah di depannya bisa mengetahuinya. Lalu Bongsu mengatakan jika seseorang tidak memiliki kesalahan maka dia tak mungkin menjadi mangsanya. Karena nyawanya dalam bahaya, maka pria ini memohon ampun dan dia takkan mengulanginya kembali. Akan tetapi Bongsu malah menarik kepalanya agar dia lebih mudah memecahkannya. Bongsu yakin entah dirinya maupun orang itu sudah sering mendengar kata pengampunan, jadi ucapan itu seharusnya sudah basi. Maka dari itu dia akan mengakhiri hidupnya dan ini adalah hukuman atas segala dosa yang pernah dilakukannya. Hanya saja orang ini takkan menyerah begitu saja meski dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia tetaplah seorang psikopat yang sudah terbiasa akan kekerasan dan dia harus segera berbuat sesuatu untuk melarikan diri. Upaya itu membuat Bongsu terseret mundur hingga jarak di antara mereka terbentuk. Tak hanya itu, pria ini juga telah berhasil memutuskan jeratan yang mengekang kedua tangannya. Dia tampak sangat murka dan berharap bisa pergi dengan tenang, tapi siapa sangka bocah di hadapannya sangat gila. Maka dari itu dia akan memastikan kematiannya dengan palunya sendiri. Awalnya Bongsu yang melihat ini tercengang, tapi dia kemudian tersenyum karena mati tanpa perlawanan memang tidaklah menyenangkan. Sekarang mangsanya telah menyerang dengan palu di tangannya demi menghabisinya.
Akan tetapi Bongsu bukanlah sosok yang lemah dengan dirinya yang berhasil menghindar dengan santai. Pria ini tak menyangka serangannya gagal, bahkan bocah yang dihadapinya tidak berniat melarikan diri dengan menghindar di jarak yang pendek. Kemudian Bongsu datang untuk membalas serangan itu dengan tinju miliknya diiringi intimidasi yang menakutkan. Tinju itu mengenai telak target dengan mengincar bagian ulu hati. Pria ini sangat kesakitan, menunjukkan perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Selanjutnya Bongsu melancarkan tendangan miliknya hingga mengenai wajahnya dengan telak. Kombinasi pukulan serta tendangan itu membuat pria ini terlempar cukup jauh. Dia mengira dengan meloloskan diri dan merebut palu itu akan menjadi kemenangannya, tapi dia telah salah. Karena tak ada yang bisa dilakukannya, maka dia mencoba menjauh dengan memohon ampunan. Bongsu mengetahui bahwa kebanyakan manusia pemakan tumbuhan di antara minoritas pemakan daging. Para manusia pemakan daging menyerang dan berburu hingga melahap yang lebih lemah dari mereka sendiri seperti yang dilakukan oleh pria ini. Akan tetapi untuk sosok seperti Bongsu, dialah yang memburu para manusia pemakan daging itu. Hal ini dilakukannya sebab di antara mereka ada yang bahkan tak tersentuh oleh hukum, dan pria ini sangat terkejut menyaksikan sebuah lemari pendingin besar yang menyimpan banyak mayat. Semua ini adalah hasil perburuan yang dilakukan oleh Bongsu di antara manusia yang berbahaya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Bongsu adalah sosok yang paling menakutkan dan pantas disebut sang iblis psikopat yang tak kenal ampun. Pria ini sangat ketakutan dengan terus memohon agar Bongsu tidak mendekat. Saat ingin menghabisinya, pintu rumah Bongsu tiba-tiba saja dirusak oleh sesuatu. Yang benar saja pihak keamanan dalam jumlah banyak telah melacaknya dan segera menerobos masuk. Situasi ini sungguh tidaklah menguntungkan bagi Bongsu karena dia telah terkepung. Lalu kapten yang memimpin penyergapan ini mengatakan jika Bongsu sebaiknya menyerah dan dia ditahan atas dugaan penculikan serta menghilangkan nyawa seseorang. Sejauh ini Bongsu telah melakukan banyak aksinya di tempat ini, tapi belum pernah ketahuan, jadi dia penasaran bagaimana polisi menemukannya. Akan tetapi sang kapten melepaskan tembakan peringatan untuk memperingatkannya agar dia diam saja. Peluru ini sangat tajam dan jika dia melakukan tindakan yang salah maka peluru itu akan bersarang di kepalanya. Meski begitu Bongsu terlihat tetap tenang dan tak ada ketakutan di dalam dirinya. Hanya saja situasi ini mengingatkannya pada game online murim yang dimainkannya. Lalu Bongsu tertawa sebab polisi nampaknya sangat lihai menangani menghilangnya pria itu. Tapi mereka seakan mengabaikan kejadian yang dilakukan oleh pria itu hingga berulang kali. Di mana dia telah menghabisi 6 wanita dan menyiksa mereka, bahkan mengambil foto sambil bermain sebelum menghabisinya. Sementara mayat-mayat yang ada di belakangnya memiliki kasus serupa di mana mereka semua adalah orang jahat yang tak pernah ditemukan, entah ini ada unsur kesengajaan maupun sebaliknya. Secara tegas Bongsu mengatakan orang-orang itu adalah binatang pemakan daging yang memburu orang biasa di kehidupan sehari-harinya. Bagi Bongsu dirinya tidaklah salah karena dia cuma memburu yang memangsa orang-orang biasa yang tak berdaya. Jadi sekarang polisi itu mengerti bahwa yang harus ditembaknya bukanlah dirinya melainkan pria ini. Namun polisi ini malah bertingkah angkuh dan dia nampaknya harus melakukan sesuatu.
Hanya saja yang dilihatnya hanyalah seorang psikopat yang menculik orang serta menghabisinya dan orang itu sekarang berada di depan matanya. Ucapan itu membuat Bongsu tertawa karena berbicara dengan polisi sejak awal tidak ada gunanya. Meski dia harus mati hari ini, tapi dirinya takkan pernah melepaskan mangsanya. Yang benar saja situasi menjadi panik karena Bongsu tak berniat menyerah walau dia sudah terkepung. Dia telah memutuskan untuk menghabisi pria itu dengan menghancurkan kepalanya, tapi hal ini juga bersamaan dengan tembakan. Peluru itu melesat ke arah kepala Bongsu dan dia berharap jika ada kehidupan selanjutnya maka dia ingin hidup di dunia yang dipenuhi binatang-binatang yang bisa dimangsa sepuas hatinya. Walau hanya game online murim, tapi bagi Bongsu dunia seperti itu sangatlah cocok untuknya. Selama ini Bongsu selalu hidup sendiri dan selain memburu para manusia pemakan daging dirinya juga kerap bermain game online murim. Inilah hiburannya sekaligus dunia yang sangat diimpikannya. Lalu Bongsu terbangun dan dia sungguh kebingungan karena dia seharusnya sudah mati tapi tak ada bekas tembakan. Lalu terdapat seorang pria yang tidak kenalinya dan cukup yakin bahwa bocah menyedihkan di hadapannya sudah mati tapi nyatanya masih hidup. Di tengah kebingungan itu Bongsu terus menatap dengan bola mata merahnya. Hal itu membuat pria yang bersamanya murka dan segera menariknya. Dia mengira Bongsu sudah mati dan betapa repot dirinya yang harus membawanya ke tempat ini. Dengan itu dia berpikiran untuk menghabisinya sekarang juga dan Bongsu yang melihat perlakuan ini berusaha menahan tawanya. Karena Bongsu masih bisa berguna maka pria ini memutuskan untuk mengampuninya dan esok hari Bongsu harus bekerja lebih keras lagi. Selama ini Bongsu adalah sosok pemburu dari segala pemburu di kehidupannya di dunia manusia dan sekarang dia diperlakukan seperti ini. Momen sempurna telah muncul dan apakah dia harus menghabisi pria itu sekarang juga? Dia pun segera berdiri untuk melancarkan aksinya karena yakin manusia di depannya bukanlah pemakan tumbuhan. Akan tetapi saat ingin melangkahkan kaki tubuhnya mengalami rasa sakit yang menakjubkan hingga terasa menusuk sampai ke tulang-tulangnya. Dia terjatuh dan Bongsu tak mengerti apa yang terjadi pada tubuh miliknya. Lalu dia kebingungan bagaimana tangan kecil dan kurus ada di depannya. Dia pun menyadari bahwa tubuh ini bukanlah miliknya, tapi belum ada penjelasan atas keanehan yang dialaminya. Pasca membuka bajunya Bongsu cukup syok atas tubuh yang sungguh menyedihkan ini. Tidak hanya kurus, tapi terdapat banyak luka menunjukkan dia baru saja mengalami perlakuan yang buruk. Akan tetapi yang menjadi mengejutkan dari semuanya adalah apa yang dilihat di depan matanya. Setidaknya Bongsu mengenal tempat ini yang tidak asing persis dengan game murim yang selalu dimainkannya. Ini sungguh fakta yang tidak pernah terbayangkan olehnya, dan apakah dia benar-benar telah berpindah ke dunia lain? Lalu Bongsu terlihat menangis dengan alasan yang belum jelas. Dia tak menyangka keinginannya telah terkabul di mana dia berada di dunia yang menganut hukum rimba. Sepanjang hidupnya, dia tak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini sampai tiap bagian tubuhnya merasakan sensasi yang luar biasa. Sebuah notifikasi dari sistem pun terdengar atas ucapan selamat datang di Murim Online, yaitu dunia tempat orang terkuat berada. Kali ini dia akan berburu sepuasnya dan kehadirannya adalah awal kehancuran Murim.
Tapi untuk melakukan hal itu Bongsu memahami jika dia tidak boleh terburu-buru karena kondisi tubuhnya sangat lemah, jadi dia harus menyembuhkan dirinya terlebih dahulu dengan bersikap biasa layaknya si bocah pemilik tubuh yang asli. Namanya di dunia murim ini adalah Sosam yang merupakan seorang budak dan tuannya telah datang dengan penuh amarah. Dengan santai Sosam menyapa Macil yang dipanggilnya Tuan. Macil bahkan menganggap bahwa Sosam seperti kuda dan memintanya untuk ikut sekarang juga sebab dia punya sesuatu yang perlu dilakukannya. Akan tetapi Sosam menjawab jika dia belum selesai membersihkan kandang kuda. Namun ucapan itu dianggap pembangkangan hingga Sosam diberi pelajaran. Macil tak menyangka Sosam sudah bisa melawan dan apakah perintahnya tidaklah mutlak untuknya. Baginya Sosam hanyalah anak yatim piatu gagal yang diberi makan oleh klan dari, tapi dia semakin lama makin tidak tahu diri. Di tempat ini dirinya hanyalah seorang budak dan cuma perlu melakukan apa yang diperintahkan tanpa bertanya. Bongsu sangat ingin menghabisi Macil, tapi dia harus sabar karena dia harus mengumpulkan informasi terlebih dahulu tentang kondisinya dalam klan Danri. Beberapa saat kemudian Sosam dibawa ke sebuah tempat dan pedagang ini mempertanyakan di mana Macil. Pria ini adalah Donho dan dia yakin pedagang itu mengetahui bahwa Macil sedang bermain-main di kedai bersama dengan seorang gadis dan minum bersama. Pria tua ini mengerti, tapi kenapa hanya mereka berdua yang datang padahal banyak yang harus dikerjakan. Hal ini sungguh sulit jika harus memindahkan tumpukan senjata dengan 2 orang saja. Namun Donho malah tertawa sebab yang akan melakukannya adalah budak dari klan Danri. Baginya Sosam adalah kuda yang sempurna untuk mengangkut semua senjata itu. Saat dia melemparkan Sosam maka orang itu tertawa sambil menyuruhnya untuk segera bangun jika tak ingin dihajar. Dia memerintahkannya untuk segera memulai memindahkan semua senjata itu tanpa istirahat. Donho pun beranjak pergi sebab dia juga memiliki rencana ke kedai hari ini dan Sosam akan menggantinya. Pria ini sungguh kasihan pada Sosam karena dia benar-benar diperlakukan seperti binatang bukannya manusia. Tapi dia juga tidak bisa melakukan apapun karena seperti inilah cara dunia berjalan di mana yang lemah akan diinjak. Sepanjang hari Sosam terus melakukan pekerjaannya dengan memindahkan senjata tajam itu ke tempat yang seharusnya. Hal ini sangat menguras tenaganya serta melukai bagian tubuhnya sebab senjata itu sangatlah tajam. Jika dia tidak menempatkannya dengan baik di punggungnya, maka dia bisa saja tertusuk dan ini akan mengancam hidupnya. Tapi dia juga tidak bisa bersantai dengan mengangkatnya satu persatu, sebab dia harus menyelesaikannya secepat mungkin. Pria tua ini terkesan akan kerja Sosam yang luar biasa, tapi dia juga harus istirahat sejenak mengingat kondisi tubuhnya tidaklah baik. Meski tubuhnya sudah diambang batas diiringi kulit yang pucat, tapi Sosam menyebut dirinya baik-baik saja. Pada keesokan harinya Bongsu terlahir terbangun dengan tubuhnya yang benar-benar sekarat dan dia juga telah mempelajari beberapa hal. Di mana dalam waktu singkat ini ingatan si pemilik tubuh sudah menyatu dengannya, jadi dia tak punya alasan lagi untuk tidak berburu. Nama anak di tubuhnya adalah Sosam dan dia sungguh bocah yang menyedihkan. Seperti ingatannya pada tubuhnya, Sosam adalah seorang budak dan tinggal di kandang kuda. Di akhiri hidup Sosam dia telah bekerja keras secara mati-matian tiap harinya.
Dalam keputusasaan itu Sosam yang asli sangat marah pada dirinya yang lemah dan apakah dia harus terus hidup seperti pecundang bak serangga. Dalam perjalanan pulang pasca bekerja dia dihampiri oleh seseorang yang berniat buruk padanya. Sosam yang tak memiliki semangat untuk hidup meminta maaf telah menabrak orang itu. Akan tetapi dia malah dihajar sepihak tanpa basa-basi. Sosam terus mengingat kapan dan di mana awal kehancuran hidupnya. Pada saat itu keluarganya mati oleh badai dan dia satu-satunya yang selamat. Kelaparannya sudah tak tertahankan dan dia memberanikan diri mengetuk pintu gerbang klan Danri hanya untuk bertahan hidup. Akan tetapi keputusan itu adalah malapetaka dan dia sungguh memilih mati dibandingkan harus hidup seperti ini. Dengan semua ingatan ini maka Bongsu yakin Sosam si pemilik tubuh asli dipukuli hingga mati dan dia memasuki tubuhnya. Tak hanya itu Bongsu juga melihat ada yang aneh di mana sebuah sistem muncul. Sistem itu mengucapkan selamat datang di dunia Murim di mana yang terkuat berada. Sementara itu Macil yang sedang berjalan menuju ke kandang kuda tampak marah. Dia sungguh muak kenapa dirinya harus membersihkan masalah terkait Sosam bahkan membawakannya makanan saat sekarat. Sebenarnya Macil juga tidak menduga insiden ini di mana di hari sebelumnya Sosam malah berpapasan dengan orang yang buruk. Sosok yang seharusnya sudah menghabisinya pria dengan temperamen buruk, tapi sungguh ajaib dia ternyata masih hidup pasca dipukuli dengan telak. Macil sudah muak mengurus Sosam dan dia mulai berpikiran untuk menghabisinya saja. Akan tetapi tindakan ini terlalu beresiko karena sesama anggota klan Danri ini sesuatu yang dilarang. Jika dia ketahuan oleh anggota klan inti maka dirinya bisa dihukum. Macil pun melemparkan makanan kepada Sosam sambil marah padanya karena dia tidak mati saja. Bongsu yang melihat perlakuan ini menatap dengan mata kosongnya dan dia mulai tak tahan untuk memangsa seseorang. Tak terasa sudah 2 minggu dirinya terbangun di tempat ini dan semua ingatan si pemilik tubuh telah menyatu dengannya. Dalam 2 minggu itu juga dia berharap mengumpulkan informasi lanjutan yang sering diabaikan oleh Sosam yang asli. Yang pertama masyarakat di tempat ini terlihat sangat kuno. Melihat seseorang berlatih dengan pedang sudah dianggap hal yang biasa dan tidak ada larangan terkait hal tersebut. Semua itu dikarenakan dunia ini berpusat pada seni bela diri dengan teknik hebat yang mungkin ada di novel maupun film. Di mana saat bela diri menyatu dengan tubuh, maka orang-orang bisa terbang dan bergerak lebih cepat dari apa yang bisa ditangkap oleh mata. Dalam klan Danri terdapat juga anggota klan yang mempelajari bela diri menunjukkan mereka adalah pasukan dalam klan. Bela diri sudah seperti bernapas saja dan akan sangat berguna di dunia yang berlaku hukum rimba. Akan tetapi bagi pria menyedihkan seperti Sosam belajar bela diri saja sudah mustahil bahkan tubuhnya sangat sulit bertahan di dunia ini disebabkan statusnya sebagai budak. Informasi kedua yang diketahuinya adalah fakta kemunculan jendela status sistem di depan matanya. Semua yang tertera di sana masih kosong menandakan betapa lemahnya kondisi tubuhnya saat ini dan hanya dia yang bisa melihat sistem tersebut. Walau di dunia manusia ini hanyalah game online belaka, tapi siapa sangka dirinya benar-benar hidup di dalamnya. Semua orang di tempat ini mempunyai emosi mereka sendiri, layaknya manusia seutuhnya. Mereka bergerak dan melakukan hal yang diinginkannya, tanpa batasan tertentu. Namun Bongsu penasaran apakah dia adalah manusia ataupun player.
Di saat yang sama orang yang sudah memukulinya datang sambil tertawa melihat Sosam yang hidup dengan nyaman dalam 2 minggu ini. Sekarang dia sungguh marah karena dirinya lah dia mendapatkan hukuman dan Sosam pasti sangat senang. Akan tetapi pria ini dikejutkan saat Bongsu berdiri begitu saja, bahkan terlihat mengabaikannya. Tanpa pikir panjang Sosam menelan makanan menyedihkan yang disajikan untuknya dalam sekali tegukan. Hal itu membuat pria ini marah karena Sosam sungguh lancang padanya dan dia berniat memukulinya sedikit lagi. Akan tetapi Bongsu takkan tunduk lagi karena saatnya untuk berburu telah tiba dan dia takkan lunak lagi pada mangsanya. Setelah selesai menelan makanannya, maka Bongsu menghancurkan mangkuknya dan menciptakan sebuah senjata. Di jarak seperti ini, maka hal yang perlu dilakukannya adalah menyerang secepat mungkin ke titik vital targetnya. Walau tubuhnya lemah, tapi saat menggunakan benda tajam, maka Bongsu masih bisa mendominasi dengan baik. Diiringi pengalaman yang sempurna dari kehidupan sebelumnya, maka dia adalah malapetaka di dunia baru ini. Bongsu menegaskan bahwa Sosam yang lemah sudah tidak ada karena sang iblis sudah mengambil alih semuanya. Dikarenakan serangan ini belum cukup dalam, maka pria ini berusaha untuk melawan. Tubuh lemah Bongsu memberinya kesempatan melawan, tapi Bongsu takkan diam begitu saja. Dia telah mendapatkan mangsanya dan hanya perlu menggigitnya sampai dia tidak bisa bergerak lagi. Hujanan tusukan terus dilancarkan oleh Bongsu dan dia sungguh menikmati apa yang sudah sangat diinginkannya dalam 2 minggu ini. Dia bersabar bukan berarti takut, tapi dia harus mempelajari bagaimana cara dunia murim ini berjalan dan sekarang sudah tak ada lagi yang menghalanginya. Saat mangsanya berhasil dihabisi, maka Bongsu memejamkan matanya dengan sebuah alasan tertentu. Dia ingin merasakan sensasi bagaimana saat menghabisi seseorang dan rasanya seperti saat di dunia asalnya. Dengan ini maka Bongsu yakin sepenuhnya bahwa tempat ini benar-benar nyata. Hukum agung dari dunia ini yang dirasakannya oleh perlakuan mereka yang menyakiti Sosam sang pemilik tubuh asli adalah fakta bahwa yang lemah merupakan mangsa yang kuat dan yang kuat akan disanjung. Jika tempat ini nyata dan sekarang dia berada di dalamnya, maka Bongsu tak perlu menyembunyikan jati dirinya. Di dunia manusia, tepatnya di bumi, dia harus terlihat seperti manusia normal, tapi di sini berbeda. Satu hal yang diyakininya di dunia murim, terdapat pemangsa yang lebih kuat darinya dan semuanya berkeliaran di hutan yang disebut murim. Para sosok itu pastinya sesuatu yang begitu kuat, bahkan sudah mencapainya puncak dan ini sungguh membuatnya sangat bersemangat. Setelah tubuh lemah ini pulih, maka dia akan mulai berburu dan takkan menyisakan satupun. Tempat ini sungguh daratan yang menyenangkan di mana pemangsa sejati dapat berkeliaran dengan bebas. Maka dari itu Bongsu akan menjadi pemangsa puncak di antara para pemangsa dan dia akan memberikan ketakutan ekstrim di dunia murim yang tak pernah orang-orang itu saksikan sebelumnya. Kisah sang psikopat murim pun akhirnya dimulai dan akan menciptakan teror yang tak pernah ada. Walau Bongsu telah berhasil mendapatkan mangsa pertamanya, tapi secara harfiah dia menganggap pria itu bahkan tidak layak untuk diburu, tapi dia perlu memastikan sesuatu. Biasanya inventory di murim online adalah sistem berbasis slot dengan 1 item per slot. Tapi penyimpanan yang satu ini terlihat berbeda, bahkan cukup besar. Saat memasukkan tangannya, ruangannya terasa sangat luas, bahkan Bongsu tidak menemukan ujungnya.
Berdasarkan pengetahuannya, cara kerja untuk memasukkan sesuatu ke dalam inventory adalah menyentuhnya. Kemudian dia cuma mengatakan sebuah kata kunci untuk melakukannya. Dengan menyebut memasukkannya ke dalam penyimpanan, maka mayat itu pun segera bereaksi. Yang benar saja, mayat pria yang diburunya tiba-tiba saja menghilang, dan ini sungguh mengejutkannya. Sebuah mayat yang berukuran besar seketika menghilang dalam sekejap mata, bahkan tidak memerlukan waktu dalam prosesnya. Bagi bongsu ini merupakan kemampuan yang sangat berguna, dan dia pasti akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Sekarang dia kepikiran sesuatu yang menarik, apakah dirinya bisa memasukkan makhluk hidup juga ke dalam inventorinya. Hal ini sangat membuatnya kegirangan dan dia harus bereksperimen lebih jauh lagi untuk memastikannya. Keesokan harinya, bongsu melakukan pekerjaannya seolah tidak terjadi apapun. Dia menatap tajam dan akan memastikan Macil menjadi mangsa berikutnya. Hal ini akan dilakukannya sebagai bentuk pembalasan dendam si pemilik tubuh, ditambah orang itu juga telah memperlakukannya dengan buruk. Yang benar saja, Macil malah datang dan langsung memukulnya begitu saja. Macil menyebut Sosam bocah tak berguna, dan dia juga mendengar dirinya telah menjadi bisu. Bongsu yang diperlakukan seperti itu hanya tertawa seperti orang yang tak memiliki pikiran jernih. Lalu Macil menyuruhnya untuk membawa kuda itu pergi berjalan-jalan. Bongsu pun menunduk dan akan melakukannya dengan ucapan yang sulit dimengerti. Hal ini makin membuat Macil kesal karena dia harus mengurus bocah yang bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Setelah itu bongsu membawa kuda itu berjalan-jalan sambil memperhatikan sekitarnya. Dia masih saja sulit percaya bahwa dirinya benar-benar berada di dunia yang berbeda. Di saat yang sama, sekelompok anak-anak tertawa dengan niat menjahilinya. Yang benar saja, anak-anak ini malah melemparinya dengan batu. Lemparan itu mengenai kepala bongsu, tapi dia masih saja memegang kudanya, menunjukkan rasa sakit itu tidaklah membuatnya bergeming. Bongsu terluka, tapi dia tidak boleh langsung menghabisi bocah itu di tengah keramaian. Anak-anak itu terus mengejeknya dan mereka juga sudah mendengar bahwa Sosam bahkan tidak bisa bicara dengan benar. Akan tetapi setelah memperhatikannya, mereka merasakan ada sesuatu yang aneh. Di mana Sosam begitu berbeda, bahkan dia tampak sangat menakutkan dengan tatapannya. Anak ini pun mengusap matanya karena yakin pasti ada sesuatu yang salah. Setelah itu bongsu kembali bersikap konyol dengan suara yang tak normal. Setelah itu dia berbalik pergi mengabaikan para anak-anak nakal tersebut. Anak-anak ini sempat merasa takut, tapi mereka kembali melemparinya. Bagi bongsu, dirinya saat ini masih lemah dan dia tidak bisa menghabisi orang-orang di dunia secara terang-terangan karena dia bisa mendapatkan masalah. Akan tetapi suatu saat dia pasti akan meneror seluruh dunia murim ini dan akan memberikan ketakutan bagi mereka hanya dengan mendengar namanya saja. Sementara itu Macil terus saja mengeluh sebab pekerjaan bertambah disebabkan rekannya tidak muncul dalam beberapa hari ini. Dia tak mengerti di mana orang itu berada sehingga tidak pernah kelihatan. Dirinya harus segera membersihkan gudang senjata sebelum atasannya memarahinya. Tapi dia dikejutkan sebab Sosam tiba-tiba keluar dari balik pintu. Saat Macil ingin marah, dia terhentikan oleh apa yang dilihatnya. Di mana gudang senjata telah tersusun rapi, bahkan semuanya bersih dengan sempurna. Macil pun bertanya apakah Sosam yang melakukan semua ini. Dengan tingkah konyolnya Sosam menggerakkan kepalanya menunjukkan dugaannya telah benar.
Hanya satu yang dipikirkan oleh Machil, di mana setelah pengalaman nyaris mati itu, Sosam telah sepenuhnya berubah dengan lebih rajin bekerja meskipun tanpa disuruh. Tak hanya itu, Bongsu juga memberikannya sebuah kantung yang dianggapnya berharga. Saat membukanya, Sosam terkejut karena kantung itu berisikan koin yang banyak. Untuk pertama kalinya dia memuji Sosam karena telah belajar bagaimana cara mendapatkan uang. Sekarang dia menyuruhnya untuk bekerja keras lagi dan jangan sungkan menerima uang saat selesai membantu orang-orang sebagai bayarannya. Pasca menerima uang itu, maka Machil segera pergi dengan raut wajah senangnya. Akan tetapi Bongsu tidak memberikannya secara percuma karena dia memiliki rencana spesial untuk Machil. Di mana uang itu adalah ongkosnya menuju akhirat dan Bongsu akan menjadi sang iblis pencabut nyawanya. Dengan uang ini, maka Machil ingin bersenang-senang di tempat yang lebih bagus. Dia berpikir akan bermain dengan gadis cantik yang selalu dipuji di wilayah ini. Tak butuh waktu lama, Machil segera mengunjungi rumah bordir di mana gadis mempesona itu berada. Penjaga di sana menyambutnya dengan baik karena teman lamanya datang berkunjung kembali. Tanpa basa-basi, Machil meminta gadis terbaik di tempat ini. Hal itu mengejutkan pria ini karena bayarannya tidak sedikit. Namun Machil sudah tak sabar dan dia memiliki uang yang banyak hari ini. Pria ini pun tertawa karena memiliki uang berarti mendapatkan gadis itu dan Machil bisa menunggu di kamar paling ujung. Saat menunggu, Machil sudah kegirangan, bahkan kamarnya tampak jauh lebih baik dari yang pernah dikunjunginya. Gadis itu pun masuk dan Machil sungguh terpesona. Bagaimanapun dia melihatnya, gadis ini tak bisa dibandingkan dengan apa yang dipesannya selama ini. Saat gadis itu ingin menuangkan minuman, maka Machil menghentikannya karena dia sudah tak sabar melakukannya. Sementara itu terdapat mata merah menyala di balik celah dinding yang memperhatikannya. Yang benar saja sosok itu adalah Bongsu dan dia akan memangsa Machil. Kembali beberapa saat sebelumnya di mana Machil mulai berjalan ke kamar. Pria ini tak peduli di mana Machil mendapatkan uang itu, tapi hingga ingin ditemani oleh gadis terbaik, tapi uang sangatlah menyenangkan. Tak butuh waktu lama dia kedatangan seorang pelanggan lagi. Hanya saja orang itu adalah Sosam dan pria ini menganggap Sosam si bisu pastinya sedang kesasar. Maka dari itu dia memintanya pergi agar tak merusak pemandangan jika tak ingin dihajar. Hanya saja Bongsu memiliki counter terbaik yang mencegahnya mendapatkan perlakuan yang buruk. Di mana dia mengulurkan sebuah kantung yang berisikan uang yang cukup banyak. Akan tetapi pria ini tidak ingin mempercayainya begitu saja karena Sosam hanyalah seorang budak. Pasca memastikannya, maka pria ini tertawa dengan sikap yang ramah, bahkan dia meminta Sosam untuk menunggu di kamar yang sudah disediakan. Pria ini sungguh merasa beruntung karena telah mendapatkan dua pelanggan yang bersedia membayar mahal. Sementara itu Bongsu datang sebuah tali di lengannya dan ini adalah senjata yang akan digunakannya. Beralih ke Machil di mana dia selesai menyalurkan hasratnya yang terpendam selama ini. Dirinya bahkan merasa sangat kuat karena berhasil membuat gadis itu tidak bergerak, menunjukkan dia telah bertempur dengan hebat. Namun di balik kepercayaan dirinya, dia tidak menyadari bahwa tali sang iblis telah bersiap melilitnya. Dalam waktu singkat leher Machil telah terjerat, dan walau sudah menyadarinya tapi semua itu telah terlambat.
Dengan segenap kekuatannya Bongsu menarik tali itu karena saat Macil berhasil melepaskan diri maka dia akan berteriak hingga orang-orang akan berdatangan. Meski tubuh Bongsu masih tergolong lemah, tapi kenyataannya dia masih bisa mengangkat tubuh Macil hingga dia tidak memiliki pijakan lagi. Dia terus melakukan hal ini sampai Macil benar-benar tidak bisa bernapas lagi. Tapi Macil terus memberontak dan tubuh Bongsu yang lemah membuat mereka berdua terjatuh. Meski begitu Bongsu tetap enggan melepaskannya hingga Macil terus memberontak. Di sana Bongsu tertawa jahat sambil menanyakan bagaimana rasanya. Bongsu benar-benar terlihat sangat menikmatinya, dan bagaimanapun dia memikirkannya memangsa seseorang suatu kenikmatan yang luar biasa. Beberapa saat kemudian Macil berhenti bernapas menunjukkan dia telah kehilangan nyawanya diiringi rasa puas yang luar biasa hebat. Setelah itu Macil terbangun dan melihat gadis yang terbaring di depannya. Dikarenakan Bongsu adalah sang pemangsa maka dia mendekati gadis itu untuk memastikan sesuatu. Di mana dia ingin tahu apakah gadis itu seorang pemakan daging maupun tidak. Dikarenakan dia hanyalah herbivora maka gadis itu tidak memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Sebelumnya Bongsu sudah menduga jika menghabisi seseorang akan memberikannya poin pengalaman. Jadi semakin banyak yang dihabisinya maka poin pengalamannya juga akan terus bertambah. Dengan poin pengalaman itu maka dia tentunya akan bisa naik level hingga menjadi lebih kuat. Jika dia semakin kuat maka berburu akan lebih mudah, yang berarti mendapatkan pengalaman tanpa henti. Secara tak langsung Bongsu akan terus bertambah kuat dan di dunia ini dirinya tak memiliki batas. Dunia ini sungguh menyenangkan tapi sangat disayangkan tak ada benda itu untuk mengabadikannya. Jika ada kamera maka wajah para mangsanya bisa dijadikan pajangan yang menarik. Beberapa saat kemudian seorang gadis datang secara tergesa-gesa. Dia sungguh meminta maaf karena datang terlambat. Pria ini tak ingin mendengar alasan dengan segera menyuruh-nyuruhnya masuk karena pelanggannya mungkin bisu tapi dia sudah membayar. Gadis ini pun segera masuk untuk memuaskan pelanggannya yang tak lain adalah Bongsu sendiri. Di sisi lain pria ini tak mengerti kenapa Macil sangat lama dan apakah mereka sedang mencoba punya anak. Dia pun terpaksa mengetuknya karena ini sudah terlalu lama dan pelanggan lain sudah menunggu ditambah gadis itu juga butuh istirahat. Hanya saja Macil mengabaikannya dan pria ini pun memaksakan untuk masuk ke dalam. Namun alangkah terkejutnya dia melihat gadis tak bisa berkata-kata apapun saking takutnya. Pria ini juga seperti itu bahkan dia terjatuh akan apa yang disaksikannya. Yang benar saja Macil telah bergelantungan di sana menunjukkan dia telah mati. Di utara mengalir sungai Huai dan di tengahnya mengalir sungai Yangtze hingga membentuk daratan yang luas. Daratan itu dikenal sejak zaman kuno karena tanahnya yang subur dan kaya serta pertemuan banyak danau dan sungai yang memungkinkan perdagangan serta bisnis berkembang. Dengan begitu di mana ada uang berkumpul maka para preman pasti akan mengikuti dan saat segerombolan bandit serta para penjahat dari faksi sesat merajalela maka banyak yang bangkit untuk mengalahkan mereka. Di antara mereka terdapat klan maupun sekte yang mendedikasikan hidupnya untuk menegakkan kebenaran di seluruh daratan. Klan yang menonjol diantaranya klan Namgen, salah satu dari 5 klan besar daratan tengah, serta sekte terhebat di daratan tengah.
Lalu terdapat klan Danri meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan klan Namgen, tapi klan Danri memiliki pasukan tempur khusus keluarga yang disebut Divisi Pedang Silang Langit. Ditambah dengan kelompok intelijen serta penegak hukumnya yang disebut Gagak Hitam, maka reputasi klan Danri menjadi makin terkenal. Kemampuan pengumpulan informasi pasukan Gagak Hitam begitu mengerikan hingga sekte pengemis akan tersinggung bila disebut nomor 2 dalam urusan informasi, tapi mereka harus mengakui bahwa pasukan Gagak Hitam milik Danri lebih unggul dalam aspek itu. Beralih ke klan Danri di mana seseorang telah membawa sebuah surat. Sosok ini adalah pemimpin pasukan Gagak Hitam bernama Daeho dan kali ini dia kembali dikejutkan atas ala yang tertera di surat itu. Di mana wabah bunuh diri berulang kali kembali terjadi selama beberapa bulan terakhir hingga sudah 100 orang korban. Ini merupakan sesuatu yang aneh karena belum pernah terjadi di tahun sebelumnya. Sebagai ahli intelijen, Daeho merasa yang paling aneh dari semuanya adalah betapa sempurnanya kasus itu. Bukti dan keadaan dari setiap kasus tanpa terkecuali dengan tegas mengarah pada bunuh diri, tapi apakah semua ini normal? Kemudian Daeho sang pemimpin Gagak Hitam menanyakan siapa yang pertama mati dan bawahannya menjawab orang itu seorang pengrajin persenjataan dari klan Danri sendiri yaitu Macil. Ucapan itu makin membuat Daeho penasaran akan kasus ini. Lalu dia menanyakan di mana Macil meregang nyawanya. Bawahannya menjawab jika tempat itu tidak jauh yaitu sebuah penginapan yang disebut Kedai Phoenix. Saat Daeho ingin langsung ke sana maka bawahannya merasa tuannya terlalu berlebihan hingga sampai turun tangan sendiri. Namun Daeho menganggap kasus ini tidaklah biasa dan dia harus mencari petunjuk sendiri dengan melihatnya. Tak butuh waktu lama, dia telah tiba di kamar di mana Macil telah dihabisi. Pria ini membenarkannya dan dia menemukannya tergantung di sana, tepatnya di balok atap. Jika dugaannya terkait wabah bunuh diri yang sebenarnya merupakan rangkaian perencanaan, tapi ada kendala yang mematahkannya. Dia belum bisa menemukan jawaban apapun, bagaimana bisa pelakunya masuk ke ruangan yang tertutup rapat ini untuk menghabisi korbannya. Tapi kesimpulan itu terlalu dini dan Daeho harus memeriksa tiap bagian di kamar ini. Dia pun masuk ke sana bahkan mengecek tiap lantai secara menyeluruh untuk memastikannya. Namun sekeras apapun dia menggeledah setiap sudut, tak ada celah bagi pelaku untuk masuk tanpa tak terlihat. Dia pun sampai ke sebuah dinding dan ini adalah satu-satunya kemungkinan yang tersisa. Jika balok-balok ini dilepas, maka tentu saja akan memberi jalan bebas. Namun dilihat dari manapun tak ada tanda bahwa balok ini pernah dilepas. Lalu dia menanyakan kepada si pemilik penginapan apakah ada cara untuk mengeluarkan balok ini tanpa membongkar atap. Si pemilik tidak membenarkannya karena balok itu terpasang di alur pada balok langit serta balok lantai. Sangat mustahil menariknya keluar tanpa terlebih dahulu membongkar balok penopangnya. Dengan semua kemungkinan ini wajar saja orang-orang akan menganggapnya kasus bunuh diri. Untuk terakhir kali Daeho ingin tahu apakah ada seseorang di kamar sebelah saat Macil mati. Pria ini membenarkannya dan tamu itu tiba sekitar waktu yang sama dengan Macil. Daeho tak ingin melewatkan hal kecil apapun dan ingin mendengar ceritanya lebih lanjut. Tanpa perlu menyembunyikannya, pria itu menginformasikan bahwa orangnya adalah Sosam Sibisu dari klan Danri sendiri. Sementara itu Bongsu mengecek statusnya pada sistem dan dia dapat melihat poin pengalaman yang didapatnya dengan menghabisi para targetnya sudah meningkat cukup pesat.
Terlebih lagi pria terakhir yang dihabisinya cukup kuat menandakan dia seorang ahli bela diri. Menghabisi seseorang yang lebih kuat menghasilkan jumlah poin pengalaman yang lebih besar pula. Akan tetapi jika dia bertarung melawan seorang ahli bela diri sungguhan, maka dirinya pasti akan kalah, bahkan prajurit lemah dari klan Danri pun masih terlalu kuat untuknya. Maka dari itu dia membutuhkan mangsa yang bisa menjembatani jarak antara rakyat biasa dan para ahli bela diri seperti target terakhirnya. Selama ini dia masih bisa bertahan dan menang karena menggunakan rencana licik, bukan bertarung secara langsung. Di saat yang sama seseorang berteriak karena Sosam seharusnya menyapa seniornya. Akan tetapi dia malah masih berdiri di sana, dan hal tersebut sungguh mengejutkan orang-orang itu. Bongsu sungguh menganggap kehidupan Sosam, si pemilik tubuh asli, sangatlah menyedihkan, bahkan dia diganggu oleh preman jalanan. Kehidupan tersebut sudah lebih buruk dari binatang dan mati mungkin solusi terbaiknya. Tanpa pikir panjang preman itu mencengkram rambut Sosam karena mereka harus membicarakan ketidaksopanan ini. Bongsu yang masih memegang kudanya dibawa ke tempat terpencil. Di sela itu Sosam berpikiran apakah dirinya perlu menghabisi semua preman ini dan membuatnya seperti bunuh diri. Tapi hal itu terlalu berisiko, kecuali dia menghabisinya lalu memasukkannya ke dalam inventory lalu dibuang di tempat terpencil yang tak terlihat orang-orang. Jika cuma preman biasa, maka Bongsu yakin dirinya takkan mendapatkan poin pengalaman, jadi dia memutuskan menerima beberapa pukulan lalu meninggalkan orang-orang ini. Preman ini segera melesatkan tinjunya, dan dia juga melihat Sosam sudah makin gemuk, menunjukkan dia menjalani hidupnya dengan baik belakangan ini. Hanya saja seseorang malah datang dan memerintah preman tersebut untuk berhenti. Dia sudah mengatakan agar orang-orang itu membawa anak itu dengan baik, tapi kenapa harus dirusak terlebih dahulu? Preman ini sangat panik dan tak menyangka Jang Ho akan datang ke tempat ini. Jang Ho juga melihat bahwa kuda Sosam sangatlah bagus, padahal dia cuma seorang budak tapi dipercayakan barang sebagus ini. Pemimpin perkumpulan gelap sangatlah menyukai kuda, jadi Jang Ho berniat untuk menghadiahkannya kuda ini padanya. Sambil tertawa licik Jang Ho menanyakan apakah Sosam akan memberikan kudanya. Tapi Bongsu dapat merasakan biar jahat secara terang-terangan pria di depannya, dan sejak awal dia berniat merebut kudanya lalu menghabisinya. Namun Bongsu akan memasok orang-orang yang mencoba menyentuhnya menyesal. Di sana Bongsu meminta Jang Ho menghabisinya saja, dan kenapa dia masih menundanya? Preman ini tak menyangka Sosam yang dulunya tak berani membantah malah seperti ini. Di saat yang sama Sosam segera melesatkan tangannya ke Jang Ho. Tak hanya sekedar mencoba menyerang dengan tinju, tapi Bongsu malah mengambil barang yang ada di inventorinya. Dengan ini maka Bongsu telah memangsa seseorang dengan cara yang licik dan tidak terduga. Tak hanya itu, sekarang levelnya telah bertambah karena persyaratan peningkatannya telah terpenuhi. Aura milik Bongsu juga telah berubah sepenuhnya, bahkan sangat pekat dan menyeramkan. Bos preman yang ketakutan segera memerintahkan anak buahnya menyerang secara bersama. Akan tetapi hal itu jugalah yang diinginkan oleh Bongsu, dan dia akan mulai menikmati mangsa yang bersedia datang sendiri padanya.